Shalom, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi saudara-saudara dari Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. Tetapi sebelumnya mari saya mengajak Bapak Ibu saudara para pendengar dimanapun saudara berada, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Tritunggal yang kami percaya, kami bersyukur karena pada saat ini hamba diberikan kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi hamba-hambamu yang akan mendengarkannya. Karena itu hamba mohon kepada Engkau, kiranya Engkau mengampuni segala dosa hambamu, bahkan hamba-hambamu yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, supaya dosa jangan menjadi penghalang. Kiranya Tuhan urapi hambamu di dalam mulut bibir, bahkan urapi setiap pendengar, sehingga apa yang hamba sampaikan itu benar-benar datang daripada Engkau. Dan Tuhan berkati setiap tutur kata yang keluar dari mulut hambamu, supaya mempunyai kuasa dari Roh Kudus untuk memberkati hamba-hambamu yang akan mendengarkannya. Dan juga Tuhan memberkati setiap hamba-hambamu yang akan mendengarkannya, supaya mereka diberikan konsentrasi, mereka diberikan kuasa Roh Kudus, supaya mereka dapat mengerti, memahami, dan melakukan semua firman Tuhan yang hamba sampaikan. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba menyerahkan seluruh pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini diambil alih oleh Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membacakan firman Tuhan ini yang terambil dari Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai 53. Demikian firman Tuhan. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian sabda Tuhan. Dikatakan berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan, merenungkannya, dan melakukan firman ini di dalam seluruh kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga ini, saudara-saudara, merupakan satu peristiwa yang selalu dan sangat diabaikan oleh orang-orang Kristen zaman sekarang. Orang Kristen lebih berfokus pada penderitaan dan kematian Kristus, tetapi mereka mengabaikan baik itu kebangkitan Kristus dan kenaikan Kristus ke surga. Karena itu, saudara-saudara, saat ini saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga ini merupakan satu peristiwa yang sangat penting, karena peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini tidak bisa terlepas atau tidak bisa terpisah dari suatu berita tentang penderitaan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini merupakan suatu paket yang tidak bisa dipisahkan, karena peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini juga merupakan satu peristiwa yang sangat penting. Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya memberikan tema kecil dari teks saya yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuat murid-murid bersukacita dan mengalami perubahan pikiran, kata-kata, dan perbuatan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan teks ini, saudara-saudara, saya memberikan beberapa hal menarik yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudaraku yang terkasih, pada waktu Tuhan Yesus membawa murid-murid dari Yerusalem keluar dekat Betania, yaitu di Bukit Zaitun, sebagaimana yang dijelaskan oleh Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 berkata demikian. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem.
Jadi pada waktu Tuhan Yesus sampai di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka, saudara-saudaraku. Kata memberkati di sini menggunakan kata Yunani yaitu eulogia. Eulogia ini terdiri dari dua kata atau gabungan dari dua kata yaitu kata eu dan kata logia. Kata eu artinya indah atau baik, sedangkan kata logia mempunyai pengertian atau mempunyai arti perkataan atau pengertian. Dan juga saudara-saudara, kata logia ini bertalian dengan kata logos yang artinya firman. Jadi pengertian yang sesungguhnya dari kata memberkati atau eulogia dalam bahasa Yunani yaitu perkataan atau pengertian yang baik atau yang indah, atau juga bisa punya pengertian perkataan atau pengertian firman Allah yang indah atau yang benar. Jadi Tuhan Yesus memberkati murid-murid, Tuhan Yesus memberikan kepada mereka pengertian atau perkataan firman Allah yang benar kepada mereka. Supaya apa, saudara? Karena mereka ini ditugaskan sebagai saksi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan Yesus utus kepada mereka, bahkan juga kepada semua orang percaya. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat 20 berkata demikian. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi murid-murid diutus untuk memberitakan Injil, sehingga sebelum Tuhan Yesus berpisah dengan mereka, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan Yesus memberikan kepada mereka eulogia, yaitu Tuhan Yesus menyampaikan atau Tuhan Yesus memberikan firman Allah yang benar, firman Allah yang indah, yang baik kepada mereka, saudara-saudaraku yang terkasih. Dan juga saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita berbicara tentang memberkati, saudara-saudara, rupanya saudara-saudara, orang Kristen atau murid-murid Kristus yang sejati atau para rasul ini, saudara-saudara, berkat yang Tuhan Yesus berikan itu bukan hanya berkat secara jasmani, tetapi terlebih berkat secara rohani. Karena apa, saudara-saudaraku? Karena di dalam perjanjian baru, saudara-saudaraku, seluruh pekerjaan Tuhan Yesus Kristus dapat disimpulkan dengan pernyataan bahwa Allah telah mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu. Dan berkat yang dia berikan itu, saudara-saudara, yaitu berkat secara rohani. Kisah Para Rasul 3 ayat 25-26 berkata demikian. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Saudaraku yang terkasih, berkat rohani adalah berkat yang utama yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-murid atau kepada orang percaya, pertama-tama kepada orang Israel atau orang Yahudi, lalu kemudian diberikan kepada orang-orang Yunani atau orang-orang di luar orang-orang Yahudi yang mendapatkan kasih karunia di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan berkat rohani itu dinyatakan dan diberikan kepada orang percaya. Dan berkat-berkat rohani itu sebagaimana yang dikatakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 3, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Haleluya, saudara. Jadi berkat yang diberikan oleh para murid itu berkat secara rohani. Baik itu berkat secara rohani, baik itu berkat di dalam sorga, dan juga berkat firman Allah yang Tuhan Allah sampaikan kepada mereka. Karena mereka adalah utusan Allah untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sehingga berkat-berkat yang diberikan kepada para rasul atau kepada orang percaya itu, saudara-saudaraku, telah memainkan peranan yang penting di dalam pelayanan para rasul atau orang-orang percaya. Roma pasal 15 ayat 29 berkata, dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat
Kristus. Jadi berkat Kristus yang diterima oleh para rasul atau orang percaya diberikan juga kepada orang lain, atau orang-orang Kristen yang lain, atau orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus pergi dan kita harus menyampaikan kebenaran kepada mereka. Berkat Allah harus kita beritakan kepada mereka, yaitu berkat Injil keselamatan atau berkat Injil Kristus harus kita sampaikan kepada mereka, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagian yang pertama ini juga mau mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa sebagai orang percaya, jangan kita berkata-kata bohong, jangan kita berkata-kata menipu, jangan kita berkata-kata dusta, jangan kita menyampaikan kata-kata hoax, saudaraku. Tetapi marilah kita berkata-kata sebagaimana kita menyampaikan firman Allah, karena Tuhan memberkati kepada kita sebagai orang-orang percaya, yaitu perkataan atau pengertian firman Allah yang baik, firman Allah yang indah kepada saudara dan saya. Pertama Petrus 4 ayat 11 berkata, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaannya dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, jikalau kita mau berbicara, saudara, jikalau kita mau melakukan segala sesuatu, mari kita lakukan itu sesuai dengan firman Allah. Kita berkata-kata sesuai dengan firman Allah, supaya kita memberkati banyak orang, saudaraku. Kalau kita menyampaikan firman Allah kepada orang, kalau kita menyampaikan kata-kata yang baik, yang benar, yang memotivasikan orang, yang menolong orang, kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk menolong orang susah, orang yang ada di dalam berbagai macam pergumulan hidup, maka kita sementara memberkati mereka. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu, kita sementara memberikan kepada mereka, dan mereka juga menikmati dan merasakan berkat Allah di dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang terkasih, hal yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada saudara, bahwa pada waktu Tuhan Yesus memberkati mereka, saudaraku, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saudaraku yang terkasih, peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga ini berbeda dengan peristiwa di mana Henok dan Elia terangkat ke surga, saudara-saudaraku. Henok terangkat ke surga itu bukan Henok yang terangkat ke surga, saudara-saudaraku, tetapi Henok diangkat ke surga oleh Allah. Kejadian pasal 5 ayat 24 berkata, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi Henok naik ke surga itu, Henok diangkat ke surga oleh Allah. Begitu juga dengan Elia, saudara. Elia naik ke surga itu juga bukan Elia yang naik ke surga, tetapi Elia diangkat. Elia dijemput oleh kereta berkuda oleh Allah dan dinaikkan ke surga, saudara-saudaraku. Kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 dan ayat 11 berkata demikian. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Saudaraku yang terkasih, Elia juga naik ke sorga karena dia dijemput oleh Allah ke surga. Saudaraku yang terkasih, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, saudara-saudara, suatu peristiwa di mana karena Tuhan Yesus itu adalah Allah, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan sendiri, maka ia berkuasa, dia maha kuasa, sehingga dia sendiri naik ke surga menurut kehendaknya. Saudaraku yang terkasih, tidak ada yang mengangkat dia ke surga, tetapi dia naik ke surga atas dasar kehendaknya, karena dia berkuasa, dia maha kuasa, sehingga dia naik ke surga. Saudara-saudaraku, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, murid-murid menyembah dia, sujud dan menyembah. Kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 17, murid-murid yang lain meragukan ketuhanannya, murid-murid yang lain meragukan kealahannya, sehingga yang lain sujud menyembah, tetapi yang lain masih meragukan. Injil Matius pasal 28 ayat 17 berkata demikian. Ketika melihat dia atau Yesus, mereka menyembahnya,
tetapi beberapa orang ragu-ragu. Saudaraku yang terkasih, peristiwa Tuhan Yesus menaik ke surga, saudara, suatu peristiwa di mana Tuhan Yesus sudah merubah akan perubahan daripada pikiran, kata-kata, dan perbuatan para murid, saudaraku, sehingga mereka sudah memahami dan mereka sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang dikatakan di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 45 berkata, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudaraku yang terkasih, murid-murid mengerti akan kitab suci. Mereka memahami akan kitab suci yang sebenarnya. Selama ini Tuhan Yesus mengajarkan mereka semuanya hilang begitu saja dengan peristiwa Tuhan Yesus mati. Tetapi dengan peristiwa Tuhan Yesus bangkit, saudaraku, Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga pada waktu Tuhan Yesus mau terangkat ke surga, pada waktu Tuhan Yesus menaik ke surga, di situ mereka sudah mengerti dan mereka sudah memahami kitab suci. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 17 ada yang meragukan, tetapi di dalam Lukas pasal 24 ayat 52 mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita, saudaraku. Mereka menyembah Tuhan Yesus Kristus karena mereka mengerti, mereka memahami akan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah membuka pikiran mereka sehingga mereka sudah mengerti dan memahami firman Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus sudah memberkati mereka dengan kata-kata, dengan perkataan pengertian firman Allah yang indah dan baik dan benar kepada mereka. Sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan Yesus di dalam berkat-Nya sehingga mereka memahami akan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka semua sujud menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Allah yang sesungguhnya. Saudaraku yang terkasih, karena itu saudara-saudaraku, bagi saudara-saudara yang saat ini masih meragukan ketuhanan dan kealahan Yesus, masih meragukan siapa itu Yesus Kristus, saya mengatakan kepada saudara, bertobat. Jangan saudara ragu-ragu. Bertobat, percaya dan sembah Dia sungguh-sungguh. Karena Dia itu adalah Tuhan dan Allah. Saudara tidak akan kecewa kalau saudara menyembah kepadanya. Saudara tidak akan rugi. Sebagaimana murid-murid mereka sujud menyembah kepadanya, saudaraku yang terkasih. Saudara, hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada saudara, bahwa mereka pulang dengan bersukacita, saudaraku. Kenapa mereka bersukacita, saudaraku? Karena sukacita yang mereka dapat itu, saudara-saudaraku, sukacita yang tidak diberikan oleh dunia, saudaraku. Sukacita yang mereka dapat itu sukacita yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Sebelum Tuhan Yesus membuka pikiran mereka, Tuhan Yesus sudah memberikan kepada mereka damai sejahtera, saudaraku. Sebagaimana yang disaksikan oleh Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Haleluya, saudara. Murid-murid sudah mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, sehingga di dalam peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga, mereka sudah dibaharui, mereka sudah diubahkan pikiran mereka, kata-kata mereka, perbuatan mereka, pengertian mereka sudah menjadi pengertian yang baru, pengertian yang sesuai dengan firman Allah, sehingga mereka sudah mendapatkan karunia damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka bersukacita, mereka bergembira dan berbahagia, saudara-saudaraku. Ini sebenarnya menjadi pelajaran bagi saudara dan saya, bahwa di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga seharusnya membawa sukacita bagi saudara dan saya. Tetapi buktinya, saudara, sampai hari ini ada begitu banyak orang Kristen yang masih merasa sedih, yang masih merasa kecewa, yang masih merasa putus asa, yang masih merasa kurang semangat, yang masih merasa masa bodoh, cuek. Saudaraku yang terkasih, saudara harus bertobat, saudara. Sebenarnya peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuat saudara harus bersukacita, saudara. Karena saudara sudah diubahkan, saudara sudah dibaharui di dalam pikiranmu yang
kotor itu, di dalam pikiranmu yang jahat itu, di dalam semua pengertian-pengertian yang sudah hilang dari diri saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan itu kembali kepada saudara. Tuhan Yesus sudah memberikan damai sejahtera kepada saudara. Tuhan Yesus sudah memberikan kepada saudara yaitu pengertian atau kata-kata firman Allah yang benar, yang indah kepada saudara. Tuhan Yesus sudah membuka pikiranmu sehingga saudara mengerti kitab suci. Karena itu saudara harus bersuka cita, saudara harus berbahagia saudara. Karena juga peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu bukan satu peristiwa yang biasa-biasa saja, tetapi itu peristiwa merupakan satu peristiwa yang punya tujuan yang benar, tujuan yang sangat bersifat rohani bagi saudara dan saya. Karena apa yang Tuhan Yesus katakan, karena apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada saudara dan saya, Dia telah membuktikan di dalam peristiwa 2022 tahun yang lalu bahwa Ia telah naik ke surga, membuktikan bahwa Ia telah pergi ke sana dan Ia telah menyediakan tempat bagi saudara dan saya di surga. Saudaraku yang terkasih, bagian yang keempat yang ingin saya sampaikan kepada saudara yaitu di dalam ayat yang ke-53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudaraku yang terkasih, murid-murid atau para rasul berada di dalam bait Allah senantiasa saudaraku, dan mereka memuliakan Allah. Selain mereka bersuka cita, saudaraku, mereka senantiasa ada di dalam bait Allah. Saudara, peristiwa kematian Kristus membuat mereka terasing. Mereka bersembunyi di dalam rumah dan mereka mengunci pintu. Tetapi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, mereka tidak menutup diri, tetapi mereka ada di dalam bait suci. Mereka tidak takut dengan para imam-imam. Mereka tidak takut dengan ahli-ahli Taurat. Mereka tidak takut dengan tua-tua orang Yahudi. Tetapi mereka memberi diri mereka untuk dilihat oleh orang. Mereka ada di dalam bait suci senantiasa dan mereka memuliakan Allah, saudaraku. Mereka ada di dalam bait suci, mereka mengajar, mereka menyembah kepada Allah, mereka memuliakan Allah, saudaraku. Karena itu saudaraku, bagian yang keempat ini mau mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga sebenarnya membuat perubahan di dalam pikiran, di dalam kata-kata, di dalam perbuatan saudara dan saya, sehingga sukacita itu akan membuat saudara lebih bersemangat, lebih mencintai Tuhan Yesus, lebih mengasihi Tuhan Yesus di dalam kehadiranmu senantiasa di dalam gereja untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bukan sebaliknya saudara. Saudara malas gereja, saudara malas beribadah, saudara malas memberitakan Injil, saudara malas untuk berbuat baik, saudara malas untuk melihat orang-orang yang sakit, saudara malas untuk melihat orang-orang yang ada di dalam penjara, saudara malas untuk membantu orang-orang yang ada dalam kekurangan. Dan saudara hanya tidur-tidur saja, saudara hanya masa bodoh, cuek, malas. Tetapi saya mengatakan kepada saudara, bertobat saudara. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga sebenarnya peristiwa yang membuat saudara bersuka cita dan membuat saudara hidup senantiasa di dalam gereja, hidup senantiasa di dalam menolong orang susah, hidup senantiasa di dalam membantu banyak orang, memberitakan Injil dan lain sebagainya. Itu perbuatan-perbuatan yang memuliakan Allah. Bukan sebaliknya, saudara hidup di dalam kecemaran, saudara hidup di dalam berbagai macam dosa-dosa yang tidak memuliakan Allah, tetapi malah merusak nama Allah. Saudara hidup di dalam kebejatan-kebejatan moral, saudara hidup di dalam kemabukan pesta pora, saudara hidup di dalam merokok di dalam gedung gereja, merokok di dalam kintal gereja, saudara hidup di dalam menipu uang gereja, menipu uang kantor, pencuri uang gereja, pencuri uang kantor, saudara hidup di dalam korupsi, saudara hidup di dalam persinahan, perselingkuhan, dan berbagai macam kebejatan-kebejatan moral dan sebagainya. Saya mengatakan kepada saudara bahwa itu bukan memuliakan Allah, tetapi itu saudara sementara menghina nama Allah. Maka saudara bukan orang Kristen sejati, saudara bukan orang percaya, saudara tidak menikmati akan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Karena itu saudara harus bertobat. Sebenarnya peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu harus membawa saudara ada di dalam perubahan, baik itu pikiran, kata-kata, perbuatan, dan tingkah laku. Bahkan saudara bersuka cita, saudara sujud menyembah kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dia adalah Tuhan dan Allah. Saudara bersuka cita dan saudara senantiasa ada di dalam gereja, ada di dalam sekitar orang-orang sesamamu, bahkan orang-orang di luar kekristenan yang mengalami berbagai macam kekurangan dan keterbatasan.
keselamatan. Saudara hadir di sana, saudara membawa shalom Kristus, saudara membawa shalom damai sejahtera kepada mereka, sehingga mereka juga boleh menikmati dan merasakan akan kasih dan berkat-berkat Allah yang Allah anugerahkan kepadamu, sebagaimana murid-murid yaitu Rasul Paulus yang hadir dan memberitakan kepenuhan Kristus di dalam orang-orang percaya. Saudaraku yang terkasih, dan juga saudara-saudaraku, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga ini mau menyatakan kepada saudara bahwa saudara harus bersuka cita, karena Tuhan Yesus naik ke surga itu, saudara, Tuhan Yesus telah menggenapi beberapa peristiwa yang sudah terjadi, saudara, yaitu apa yang Tuhan Yesus sampaikan, bahwa dia pergi supaya dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya di surga. Dia sudah pergi dan dia sudah menyediakan tempat bagi saudara dan saya di surga, sehingga begitu saudara mati, maka saudara sudah berada di surga. Bagi saudara-saudara yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara tidak punya tempat di surga, karena janji Tuhan Yesus itu kepada orang percaya bahwa dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya, supaya di mana dia berada, di situ saudara dan saya berada. Jadi sekalipun saudara mati, dia belum datang, tetapi jiwamu atau rohmu berada bersama-sama dengan dia di surga. Dan pada waktu dia datang menjemput saudara pada akhir zaman, maka dia akan membangkitkan saudara dan mengubah tubuhmu menjadi tubuh kemuliaan, bersatu dengan rohmu dan mengalami kenikmatan surga. Dan bagi saudara-saudara yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara tidak mendapatkan tempat di surga. Tempat saudara di neraka, karena Wahyu pasal 21 ayat 8 berkata, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak mendapatkan tempat di surga. Mereka punya tempat yaitu di neraka. Karena itu saudara belum terlambat. Percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Bertobatlah, maka saudara pasti akan mendapatkan tempat di surga. Begitu juga saudara dan saya. Kalau saudara bertobat dan saudara percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus naik ke surga itu. Tuhan Yesus juga menyediakan tempat bagi saudara. Jadi pada waktu saudara mati, jiwamu atau rohmu langsung pergi ke surga. Tubuhmu masuk ke dalam tanah. Yohanes 14 ayat 2 berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya, saudaraku yang terkasih. Saudaraku yang terkasih, dan juga saudara-saudara, Tuhan Yesus naik ke surga itu supaya Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya, sebagaimana janji yang ia sampaikan kepada murid-murid dan juga kepada saudara sebagai orang percaya. Yohanes pasal 16 ayat 7 berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudaraku yang terkasih, tujuan Tuhan Yesus naik ke surga supaya dia mengutus Roh Kudus kepada saudara dan saya, kepada murid-murid. Supaya apa saudara? Supaya Roh Kudus itulah yang menguatkan saudara dan saya, menghibur saudara dan saya, memberikan kuasa kepada saudara dan saya, menolong saudara dan saya, mengingatkan saudara dan saya, menguatkan saudara dan saya, supaya saudara dan saya punya jaminan keselamatan. Efesus pasal 1 ayat 14 berkata, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi murid-murid itu mereka bersuka cita dan mereka senantiasa berada di dalam bait suci dan memuliakan Allah. Karena itu saudara-saudaraku, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus sebenarnya suatu peristiwa yang sangat penting, peristiwa yang mengubah akan pikiran, kata-kata, perbuatan, dan
tingkah laku saudara dan saya dan membuat saudara dan saya bersuka cita, karena itu peristiwa yang sangat penting, yang sangat berguna dan yang sangat bermanfaat bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas pemberitaan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu tidak sempurna, tetapi hamba percaya bahwa kesempurnaan itu ada di dalam Engkau ya Allah. Kiranya kesempurnaan itu Engkau curahkan bagi kami semua, supaya firman Allah yang hamba sampaikan ini menjadi sempurna dan memberkati baik hamba-Mu, bahkan semua pendengar dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu bersyukur atas kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin.